Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Jagab Subang. Hari ini kita akan sedikit membahas ke belakang pada saat kejadian, yaitu pada tanggal 18, korban ada di mobil Alphard. Pada saat seseorang, yaitu yang kita ketahui bahwa Mang Dadar menepuk pundaknya Pak RT dan mengatakan ada kaki nyembul ke atas di dalam mobil Alphard. Kemudian kita tidak tahu selanjutnya seperti apa. Yang kita tahu bahwa tim Inapis datang ke lokasi kejadian itu kurang lebih kalau tidak salah sekitar jam setengah 10-an. Artinya ada selang waktu sekitar kurang lebih 2 jam ya, kurang lebih. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengetahui bahwa atau dari siapa ada ungkapan bahwa korban di dalam mobil Alphard itu sudah meninggal. Nah, kedua pertanyaannya adalah kenapa pada saat melihat ada kaki ke atas di dalam mobil Alphard, kenapa tidak langsung dibuka mobil kap belakangnya? Ya, karena apa? Kita tidak tahu apakah yang seseorang yang kakinya ke atas itu, pertama satu adalah kita tidak tahu siapakah dia, ya. Kemudian apakah memang sudah meninggal apa belum? Kita tidak tahu. Kenapa tidak ada inisiatif untuk membuka mobil Alphard tersebut? Karena kita tidak tahu apakah siapa tahu yang disinyalir bahwa kaki ke atas itu adalah masih dalam keadaan hidup, ya kan? Kita tidak tahu. Bisa saja masih dalam keadaan hidup di dalam mobil Alphard tersebut. Nah, kenapa kok tidak ada inisiatif untuk membuka? Apa yang membuat sampai warga di situ menunggu tim Inapis? Ya, apa yang membuat itu? Dasarnya apa? Karena kita tidak tahu apakah yang di dalam mobil Alphard itu masih hidup ataukah sudah meninggal. Ya, kenapa harus menunggu tim Inapis? Dan kenapa tidak ada inisiatif dari warga untuk membuka? Ya, kalau misalkan biasanya memang warga lebih takut menghindar kalau misalkan diketahui bahwa korban sudah meninggal. Biasanya spontanitas warga akan menjaga supaya tidak ada memegang atau dan lain sebagainya. Tetapi kan ini kita tidak tahu, karena yang ada di mobil Alphard yang terlihat itu hanya menyembul kaki ke atas. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa warga di sekelilingnya tidak ada inisiatif untuk membuka mobil Alphard tersebut dan mengeceknya? Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Atas dasar apa sehingga mereka menunggu tim Inapis datang? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ya. Jadi gini, yang lagi ramai memang kita pembahasan masalah kemarin adalah masalah mohon maaf daripada kaki yang menyembul ke atas di dalam mobil Alphard. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa kita tidak tahu apakah yang di dalam mobil tersebut adalah kedua almarhum yang memang sudah
meninggal atau belum. Kedua, yang diketahui adalah katakanlah ada seseorang yang mengetahui bahwa itu adalah kakinya almarhum Ibu Tuti. Berarti yang diketahui baru ada satu. Sedangkan kita tidak tahu satu lagi, maaf ya, almarhumah Teh Amelia di mana. Berarti kan pada saat itu warga yang ada di situ masih mereka-reka, masih mencari-cari di mana. Karena yang nyembul tadi adalah dinyatakan bahwa ada oleh seseorang itu adalah kakinya almarhumah Ibu Tuti. Nah, sebenarnya pada saat katakanlah ada yang tahu bahwa itu adalah kakinya almarhum Ibu Tuti. Kenapa pertanyaannya adalah tidak ada inisiatif dari warga untuk memastikan bahwa itu adalah almarhum Ibu Tuti. Ya kan? Harus dipastikan dulu. Walaupun ada seseorang yang mengetahui bahwa itu kakinya almarhum Ibu Tuti. Tapi kan baru dilihat dari kakinya, belum dilihat dari bentuk, dari wajahnya. Nah, kenapa tidak ada inisiatif dari warga atau kepala warga di situ ya, yang dituakan atau diseniorkan atau di apa namanya, itu kan diketuakan lah ya. Tidak ada inisiatif untuk memastikan siapa yang sebenarnya yang ada di sana. Ya. Kenapa? Oke, kita boleh berpikiran jangan mendekat ke sana, ke apa namanya? Ke mobil Alphard. Jauhi. Takut ada apa-apa, takut ada nanti dijadikan saksi dan sebagainya. Ya, tapi kan kita tidak tahu. Apakah itu betul almarhum Ibu Tuti? Kita tidak tahu. Apakah kalau itu almarhum Ibu Tuti, apakah sudah meninggal atau belum? Kita juga tidak tahu. Ya. Nah, justru ini sebenarnya yang maksudnya menurut pemikiran saya agak janggal ya, agak janggal. Kecuali kalau kita tahu bahwa itu almarhum Ibu Tuti sudah meninggal. Oke. Jauhi tempat tempat TKP atau jauhi daripada sentuhan dengan mobil dan yang ada di dalam mobil. Tapi kan kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak tahu memastikan bahwa itu almarhum Ibu Tuti. Kedua, tidak tahu apakah sudah meninggal atau belum. Sehingga kok semua warga menunggu tim Inapis datang. Ya, tim Inapis datang. Mungkin bisa saja memang lebih enak kalau ada tim Inapis lebih supaya meyakinkan ada memang seorang ahli. Cuman sangat disayangkannya begini, bahwa kan kita tidak tahu, misalkan saja yang di dalam mobil itu masih hidup, ya, kalau masih hidup bisa masih ada harapan untuk ditolong, ya, seperti itu. Ya, itulah sebenarnya ini menurut saya pribadi ya, memang ini sangat disayangkan kalau pada saat mengetahui ada kaki nyembul ke atas, tidak ada inisiatif untuk memastikan siapa sebenarnya yang ada di dalam mobil itu. Karena kan kita berpikiran pada saat itu hanya baru satu. Tentu kan ada punya pemikiran lagi, kemana almarhum, kemana Amel, kan gitu ya. Nah, justru kenapa gitu? Kenapa tidak ada inisiatif seperti itu ya? Seperti itu. Ya, ini adalah baru asumsi saya saja, ungkapan saya saja sehubungan dengan kalau saya merasakan kalau saya ada di sana, mungkin alangkah baiknya sepertinya dicari tahu siapa sebenarnya kaki yang nyembul itu. Kalau misalkan ada ketakutan atau keraguan, takut nanti dijadikan saksi, takut ada sidik jari yang nempel, kan di sana warga banyak ya. Di sana kan warga banyak. Di sana ada yang dituakan, ada ketua RT, ada ketua RW, atau mungkin ada ketua lurah, atau ketua desa, ya, yang katakanlah diseniorkan, dituakan di sana.
Kan di sana banyak orang, kan bisa mengambil inisiatif. Ayo, ada saksi kan yang melihat, saya mau buka pintu nih, saksikan oleh warga, ayo saksikan bersama. Dengan cara begitu kan sebenarnya itu juga aman ya, kecuali kalau sendiri memang itu bisa dikhawatirkan kalau sendiri. Tapi kalau misalnya di sana warganya banyak ya, walaupun tim kepolisian belum datang, di sana kan ada RT, ada RW ya, ada juga beberapa saksi yang ada di sana gitu. Coba ngambil inisiatif, ada saksi di sana melihat, buka langsung kap belakang, jangan jangan takut sebenarnya kan, karena ada di situ ada yang melihat. Jadi jadikan saksi bahwa itu kita membuka untuk memastikan siapa kaki yang menyembul ke atas itu, dipastikan siapa dan apakah memang sudah meninggal atau belum, untuk memastikan itu. Seperti itu ya. Kan kalau misalkan siapa tahu kalau masih dalam keadaan hidup masih bisa ditolong kan begitu. Ya memang alangkah baiknya sekali lagi, memang lebih enak kalau memang menunggu tim inapis biar tidak terjadi apa-apa gitu. Cuman ya itulah tadi kembali lagi bahwa sangat disayangkan biasanya kalau melihat kayak begitu kan biasanya kita punya inisiatif untuk memastikan siapa itu. Karena kita tidak tahu apakah yang bersangkutan sudah meninggal atau belum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua adalah masalah tim inapis. Warga menunggu tim inapis. Nah, pertanyaannya kenapa menunggu tim inapis? Kalau menunggu tim inapis, berarti seolah-olah kita sudah tahu bahwa di sana ada korban hasil pembunuhan. Ada korban yang sudah meninggal atau ada korban yang sudah meninggal. Ya, dipanggillah inapis. Nah, kita tidak tahu siapa yang tahu kalau di sana sudah meninggal. Kan belum ada yang tahu. Karena baru hanya melihat kaki nyembul ke atas. Karena belum ada yang berani membuka mobil tersebut. Ya, kesimpulannya kenapa punya kesimpulan untuk memanggil inapis? Kan bisa saja itu pingsan, ya. Bisa saja kaki nyembul ke atas, satu bisa pingsan atau bisa, kan kita bisa seperti itu. Nah, katakanlah misalkan ada darah lihat di bawah ya, kan kita juga tidak bisa berasumsi bahwa ini bakal pembunuhan. Bisa saja akibat dari tabrakan ya, seperti itu. Bisa aja seperti itu kan. Nah, menunggu tim inapis yang adalah atas dasar memang lebih mencari keamanan. Cuman begini, yang saya tetap pikirkan adalah kenapa tidak ada inisiatif untuk kembali lagi membuka, meyakinkan siapa yang ada di dalam itu. Nah, gitu sebenarnya. Ya. Ya, ini baru pemikiran saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.